Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Rifa dari Himpunan Kebidanan Universitas Indonesia Maju. Jadi kali ini merupakan tayang perdana dari Podma atau Podcast Hima Bima. Nah, di episode pertama ini kita akan menghadirkan sosok narasumber yang sangat-sangat keren, hebat, dan sangat menginspiratif kita semua nih teman-teman. Jadi sosok narasumber yang kali ini merupakan dosen kebidanan dari Universitas Indonesia Maju. Itu adalah Ibu Ageng Septarini, SSTB dan MKM. Jadi beliau merupakan bidan muda, juga sekaligus dosen di kampus kami yang sangat-sangat karyanya itu luar biasa teman-teman. Beliau benar-benar inspiratif saya, motivator saya sangat-sangat Masya Allah ya kepada Ibu Ageng. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai edukasi pada persalinan normal nih teman-teman. Buat kalian yang ingin mengetahui atau penasaran nih terkait persalinan normal itu seperti apa, keseruan dan euforia dari persalinan normal itu kayak gimana, boleh nih kalian teman-teman simak kita sampai akhir karena ini juga merupakan pembahasan yang sangat ringan ya Bu ya, karena agar bisa menginspirasi semua ibu gitu di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia agar terinspirasi terhadap persalinan normal. Oke, kita perkenalkan ya. Halo Ibu. Halo Saya Rifa. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, tadi hari ini kesini dari pagi atau gimana Bu? Udah dari pagi di kampus ya, betul. Kayak biasa. Macet ke Bu di jalan? Ya lumayan, namanya Jakarta. Ya. Oke, namanya Jakarta ya Bu. Oke, gimana Bu nih di sesi podcast yang pertama ini Ibu sebagai narasumber pertama yang kita undang Bu. Masya Allah ya. Sebelumnya terima kasih banyak nih untuk Hima Bima ya yang sudah mengundang saya sebagai narasumber pada hari ini ya. Dengan tema yang pastinya sangat menarik dan juga memang sesuai dengan sesuai dengan lingkup kita, sesuai dengan ilmu kita, itu tentang persalinan normal. Oke, jadi memang kan saat ini tuh Bu banyak sosok ibu tuh takut akan persalinan normal ya Bu ya, dan lebih banyak sekarang memilih sesarbu tanpa adanya indikasi ini. Jadi kenapa kita topik pertama itu mau mengambil mengenai persalinan normal agar semua sosok ibu tuh mengetahui lebih dalam gitu, bahkan betapa dahsyatnya, nikmatnya gitu Bu persalinan, dan tidak semenakutkan itu Ibu ya. Jadi kita akan menginspirasi sosok ibu di seluruh yang menonton video ini. Oke, kita lanjut aja Ibu. Di sini kita dari Hima Bima sudah mengadakan beberapa Q&A di sosial media yang lumayan ramai gitu Bu. Mereka excited gitu terhadap Q&A ini yang akan diajukan kepada Ibu nih Bu. Nah, nanti Ibu boleh menjawab beberapa Q&A yang saya ajukan agar beberapa dari Ibu yang bertanya ke kita tuh tahu gitu, karena mereka sangat penasaran gitu. Nah, di pertanyaan yang pertama itu mereka bertanya yang dimaksud dengan persalinan normal menurut Ibu sebagai dosen dan bidan itu seperti apa gitu Bu, dan apa gitu, boleh dijawab Ibu. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Rifa. Ya, benar tadi ya kita sudah membahas sedikit di awal Mbak Rifa singgung bahwa banyak nih zaman sekarang yang memilih operasi lah istilahnya ya. Betul. Apalagi sekarang ada yang metode ERAX gitu yang tidak nyeri operasinya dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan nih persalinan normal, kalau kita bahas itu pasti kalau zaman dulu mah ya harusnya normal ya lahir gitu kan, betul. Lahir dengan jalan lahir gitu. Nah, saat ini pasti ada stigma di luar sana, ya penting dia lahir baik, sehat ibu maupun bayi gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ketahui sendiri bahwa dari segi teorinya mengatakan bahwa asuhan persalinan normal itu sendiri lahir memang dari jalan lahir. Nah, saat ini kan kita tahu ya lahirnya dari bawah apa dari atas gitu kan. Nah, kalau asuhan persalinan normal itu ataupun ibu yang bersalinan normal berarti tidak ada indikasi apapun, baik dari segi ibunya, segi janinnya juga gitu ya. Nah, bisa kita lihat lahirnya walaupun dari jalan lahir atau vagina gitu ya.
Nah, pastinya harus ada dilihat juga, yaitu dari segi apakah bagian terendah Iya. atau bisa dikatakan presentasi gitu ya. Mungkin ibu-ibu di luar sana kalau misalkan bisa dikatakan yang bawahnya itu apa sih? Apakah kepala atau lainnya gitu kan? Nah, presentasinya itu adalah kepala. Kalau presentasinya kepala, otomatis berarti bisa lahir normal gitu ya. Tapi ya memang kita harus ketahui juga apakah ada indikasi lainnya yang bisa ibunya itu lahir normal atau tidak. Nah, kemudian juga dari segi usia kehamilan, kita lihat juga apakah bayinya ataupun juga usia kehamilan ibunya itu sudah aterem atau belum gitu ya, yaitu di usia 37 sampai 42 minggu. Nah, jadi itu bisa dikatakan bahwa persalinan itu berjalan dengan normal gitu. Ya, yang penting tidak ada indikasi apapun gitu ya. Kadang kan kalau misalkan dia lahir di jalan lahir, misalkan dari vagina kan kalau misalkan ada yang sungsang dan lain sebagainya, itu juga tidak bisa dikatakan persalinan normal gitu ya. Nah, begitu ya Mbak Rifa terkait tentang persalinan normal. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan ya mengenai definisi persalinan normal. Jadi persalinan normal sendiri semuanya tuh normal dari usia kehamilannya, presentasinya, dan tidak terdapat intervensi apapun atau tidak terdapat indikasi apapun. Oke, Ibu mau lanjut gak nih Bu ke pertanyaan kedua dari Ibu? Boleh. Oke, jadi di sini ada Ibu yang bertanya, dia bertanya, mengapa persalinan normal itu masih menjadi pilihan Bu bidan yang direkomendasikan bila tidak ada indikasi operasi? Beliau bertanya seperti itu, mohon dijawab. Oke, baik ya. Saat ini pasti rekomendasi yang paling utama adalah persalinan normal, karena itu kan ada hal yang fisiologis ya, dimana memang kita sebagai wanita ya Mbak Rifa, saya gitu kan, memang diciptakan rahim gitu ya untuk mengandung kemudian juga melahirkan. Nah, memang saat ini sedang tren yang seperti saya katakan di awal tadi, dengan banyak yang operasi karena ada hal-hal yang lainnya. Tapi kita tetap baik dari segi dokter maupun juga bidan gitu ya, tenaga kesehatan merekomendasikan tetap pastinya bersalin dengan normal. Nah, pasti kita harus mengetahui ya kenapa kok harusnya normal gitu kan. Nah, kalau misalkan memang tidak ada indikasi apapun, tadi ya seperti teori yang sudah ada bahwa memang harus dianjurkan lahir normal, karena bayi itu pada saat dia lahir, dia tuh sudah mendapatkan imunitas tubuh secara dini gitu kan. Jadi kan manfaatnya sangat-sangat bermanfaat ya. Jadi pada saat bayi lahir, kemudian dia sudah mendapatkan imunitas tubuh secara dini itu dari jalan lahir si ibu gitu ya. Jadi dia sudah mendapatkan bakteri-bakteri baik yang ada pada jalan lahir ibu. Jadi memang itu sangat direkomendasikan. Beda kalau misalkan lahir operasi kan berarti tidak melalui jalan lahir ya. Makanya sangat direkomendasikan untuk si ibu gitu ya bisa bersalin dengan normal. Nah, kemudian juga biasanya yang bersalin dengan normal kan kontraksinya bagus dan lain sebagainya, si ibunya merasakan hal yang fisiologis gitu kan. Nah, pada saat pemulihan juga kan ibunya pasti lebih cepat gitu ya. Lebih cepat. Nah, kalau misalkan pengalaman saya 6 jam ibunya sudah selesai bersalin, itu udah bisa berdiri, udah bisa jalan gitu ya. Kemudian juga di tenaga kesehatan, misalkan dia lahirnya di TPMB ataupun di klinik di rumah sakit, bisa cepat juga pulangnya kan gitu ya. Jadi dari segi biayanya juga pasti lebih minimalis gitu kan. Jadi lebih banyak manfaatnya gitu ya, baik manfaat dari segi ibunya, bayinya, dan juga keluarganya pastinya. Jadi memang untuk bersalin normal ini adalah hal yang sangat direkomendasikan gitu. Apalagi kalau misalkan pada saat persalinan normal, bonding attachment antara ibu dan juga bayinya juga pasti lebih baik gitu ya. Jadi kan karena lahir terus IMD gitu kan, inisiasi menyusui dini, secara dini si bayinya sudah kenal ibunya gitu ya. Kan kalau misalkan lahir normal kan tanpa dibius gitu kan. Jadi sudah sudah ada rasa dengan si bayinya, kulit dengan kulit gitu ya, kulit bayi dengan kulit si ibunya. Jadi itu banyak sekali manfaatnya. Jadi ya memang harus normal gitu ya. Tapi terkecuali kalau misalkan ada indikasi. Kalau ada indikasi ya pastinya
si ibu juga harus ke tenaga kesehatan gitu ya. Kemudian baru direncanakan apakah normal, apakah bisa normal atau tidak. Oke, Masya Allah teman-teman nih, kenapa persalinan normal bisa masih menjadi pilihan, karena yang dari Ibu Ageng katakan, persalinan normal itu sangat banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan teman-teman, dari baiknya yang memang dia bisa merasakan dari jalan lahir yang merupakan dari tadi bakteri-bakteri baik ke baiknya gitu, terus memang itu diciptakan ya Bu ya untuk baik itu lahir lewat situ, terus Betul. kayak dari ibunya sendiri juga lebih cepat pemulihannya teman-teman kalau persalinan normal, jadi lebih enak, lebih nyaman, ke ibunya tidak merasakan sakit lebih lama, lalu dari segi biaya juga lebih ekonomis teman-teman. Jadi persalinan normal itu memang banyak keuntungannya gitu. Mengapa itu salah satu alasan masih dijadikan pilihan yang utama ya Bu ya, betul. karena sangat-sangat worth gitu. Oke Bu, nih ada pertanyaan lagi Bu, pertanyaan ketiga dari Ibu Hamil, dia bertanya seperti ini. Ibu bidan belakangan ini tuh banyak kasus yang terlambat ke rumah sakit katanya karena mengira mereka kontraksinya tuh masih palsu, termasuk saya sendiri juga mengalami itu. Nah, bagaimana sebaiknya masyarakat itu menyikapi kondisi ini? Oke, baik, terima kasih Mbak Rifa pertanyaannya. Mungkin dari segi kunjungan kehamilannya gitu ya, pemeriksaan. Nah, kalau misalkan biasanya ibu hamil datang melakukan pemeriksaan, pasti kita sebagai bidan juga memberikan edukasi gitu ya, menginformasikan gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan ada kasus yang seperti ini, biasanya sering terjadi nanti persalinan cepat. Iya. Gitu ya, persalinan cepat. Kemudian nanti pastinya lahirnya bisa di rumah gitu ya, karena kalau misalkan dia tidak tahu bagaimana rasa kontraksi itu kan, apalagi kalau misalkan pada preemie, kalau anak pertama gitu ya, kalau anak kedua ya mungkin udah pernah merasakan, betul. Jadi kalau yang pertama kan masih bingung, ini kontraksi atau bukan ya gitu kan, mules apa enggak atau mau BAB gitu kan. Jadi memang sebagai bidan juga kita harus memberitahu, mengedukasi, menginformasikan gitu ya, bahwa bagaimana sih rasa kalau misalkan ibunya mau bersalin, kontraksinya apakah Braxton Hicks atau kontraksi palsu atau memang sudah kontraksi yang memanjang atau sering gitu kan. Nah, kalau saya dulu tuh pada saat diajarkan gitu ya oleh dosen juga gitu kan, pada saat dulu, Ibu nanti kalau misalkan mules gitu, pakai karet gelang gitu kan. Jadi dihitung ada karet gelang gitu, iya. Nah, saya kurang tahu ya saat ini apakah, karena kan sekarang udah ini ya, sudah edukasi sudah tersampaikan, sudah yang semuanya pokoknya sudah bagus gitu kan, dari segi fasilitas juga sudah bagus. Nah, jadi ya mungkin bisa harus segera kunjungan gitu ke fasilitas, karena memang saat ini juga kan bidan tidak boleh menolong persalinan di rumah gitu kan. Jadi jangan sampai lahir gitu ya di rumah gitu, karena kan fasilitasnya kurang. Kalau misalkan ada apa-apa bingung nanti kan alat-alatnya gitu. Jadi memang kalau misalkan si ibunya sudah dapat edukasi bagaimana rasanya mulesnya kapan dia mau lahir dan tidak, ya itu pastinya ibunya nanti tahu bagaimana rasanya kalau misalkan saya sepertinya mulesnya diajak istirahat gitu kan, oh hilang nih gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan diajak istirahat belum juga hilang, nah itu harus segera ke rumah sakit ataupun ke fasilitas terdekat seperti itu. Mungkin kan tadi Ibu bilang ya Bu ya terkait kunjungan ulang. Nah, mungkin di sini ada peran suami juga ya Bu ya, atau keluarga, dukungan yang bisa mengingatkan ke ibu gitu, karena kan pada saat kunjungan tuh pada saat ibu ditemani oleh suami, mungkin suami mendengarkan edukasi langsung ya Bu ya dari bidan. Jadi mungkin di situ peran suami mengingatkan gitu, lebih agar ibunya tuh kayak tidak berpikir aduh ini palsu atau asli gitu. Makanya di situ juga peran suami sangat dibutuhkan teman-teman. Dan di sini juga kepatuhan ibu terhadap konseling bersama bidan itu harus lebih dimengerti mungkin ya pada saat kunjungan. Makanya kenapa kunjungan ulang itu sangat penting ya Bu? Betul, minimal 4 kali, 6 minimal kali. 4 kali teman-teman, biar ibu-ibu di luar sana tuh lebih paham ya Bu terkait tanda bahaya yang akan terjadi persalinan. Terus ya itu, jadi
edukasi terkait yang belum merata di masyarakat itu jadi lebih tahu ya Bu, dari edukasi Bu Bidan ini sendiri. Betul. gitu. Jadi harus memang kita sebagai bidan ya effortnya pasti ya yang namanya memberikan Betul. terbaik gitu ya, pasti effortnya juga harus lebih. Betul. Apalagi pada masyarakat yang memang apalagi notabene masyarakat kalau misalkan yang banyak budayanya gitu banyak ya. budayanya, kita harus Itu lebih ekstra juga. ya Bu, biar mereka kayak lebih mengerti dan masuk Betul. dari pembahasan kita. Oke, sudah terjawab ya teman-teman terkait pertanyaan nomor 3. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu. Dia bertanya, katanya apa saja sih Bu Bidan tanda-tanda persalinan yang perlu dikenali ibu hamil, karena di beberapa masyarakat yang pelosok itu mereka kan kurang ya Bu ya mendapatkan informasi. Jadi mereka tuh mungkin mau more gitu mendapatkan informasi tanda persalinan agar dia tuh bisa dikenali lebih awal gitu, karena kan untuk mengurangi angka kematian ibu dan janin juga ya Bu ya. Oke ya, mungkin kita balik tadi persalinan normal gitu ya. Kalau misalkan sudah tahu persalinan normal itu yang seperti apa, kemudian juga ibunya sudah tahu pada saat melakukan pemeriksaan diberitahu oleh bidannya ataupun juga dokter ataupun dokter kandungan gitu ya, pada saat USG dan lain sebagainya sudah waktunya gitu ya. Nah berarti kan si ibunya sudah tahu nih gitu kan, oh ini minggu saya mau bersalin gitu kan. Nah tanda-tandanya yang pastinya adanya blood slime atau darah gitu ya, darah yang tapi pasti tapi saya punya punya pengalaman pasien gitu ya, ada juga yang tidak mengeluarkan darah gitu. Oh itu ada ya Bu? Ada itu. Jadi ya memang kalau sesuai teori kan pasti yang mengeluarkan blood slime-nya itu lendir darah, tapi ada juga yang tidak gitu. Bahkan ada yang saya menolong persalinan itu bahkan tidak ada darah sama sekali. Mungkin itu ada 50-1 gitu ya. Itu ada kasus yang seperti itu. Jadi ya salah satunya itu ya ada lendir darah, kemudian bisa juga dilihat dari kontraksi gitu tadi kan. Kita balik lagi mulesnya itu cepat atau tidak gitu ya. Kemudian hilang timbul atau tidak. Nah, itu bisa dilihat dari tanda-tanda dia mau bersalin begitu. Apalagi kalau misalkan ketuban gitu ya, air ketuban. Nah, air ketuban kan memang kita juga tidak bisa memastikan kan. Ibu tadi di rumah keluar air-air, nah kita kan nggak tahu ya air apa gitu, apakah air BAK-nya gitu kan atau apa gitu, nggak ngeh gitu ya nggak Bu. ngeh, dan mungkin nggak tahu ya, mungkin kita sebagai bidan juga sudah menyampaikan. Nanti kalau misalkan ada khas yang berbeda dengan air BAK-nya ya berarti itu mungkin air ketuban gitu kan. Gimana Bu ininya? Nah cuma kan kalau misalkan di kita misalkan masih ada sisa airnya, bisa kita cek kan dengan kertas lakmus apakah ketuban atau bukan gitu. Nah kalau misalkan sudah air ketubannya sudah pecah ya segera langsung ke fasilitas kesehatan, karena kalau misalkan sudah pecah itu berbahaya, nanti khawatirnya infeksi. Gitu. Oke, jadi memang dari tanda-tanda persalinan sebetulnya sama ya Bu ya, ciri-ciri dari tanda-tanda persalinan normal. Nih ibu-ibu nggak ada yang berbeda ya, memang cuman yang tadi ibu katakan mungkin ada yang berbeda, yang dari disebutkan tadi ada yang memang yang harusnya memang mengeluarkan darah tapi ada ibu yang tidak gitu. Tapi mungkin pasti dari beberapa ciri-ciri tanda persalinan itu pasti ada lah ya Bu, salah satu yang memang tadi gitu gak mungkin betul gitu, ya. Tapi balik lagi ya, kalau misalkan ibu hamil yang tidak melakukan ciri-ciri itu ya mungkin itu tadi ada indikasi atau komplikasi ya Bu ya. Makanya kita harus lebih aware, harus lebih peka ya Bu ya terkait tanda-tanda gitu, tanda-tanda persalinan. Oke, ini bahkan kadang ada juga mungkin yang kita lihat gitu ya. Kalau misalkan pengalaman saya kurang tahu kalau dengan bidan-bidan lain ya. Kalau misalkan dia mengeluarkan blood slime tadi ataupun lendir darah, itu mulesnya lebih mules banget kuat daripada yang sedikit mengeluarkan lendir darah. Nah, mungkin nanti teman-teman kalau misalkan di lahan gitu ya bisa coba diobservasi apakah benar atau tidak gitu ya. Nah, saya mengalami itu gitu ya. Jadi kalau misalkan apalagi kalau misalkan lendir darahnya banyak pada saat memang sudah ada pembukaan, pasti
dibilanginnya ada macam-macam kalau di kampung, dibilangnya kembar darah gitu. Nah, apalagi di kampung gitu tuh ya. banyak Jadi istilah-istilah yang memang bikin ibu ketakutan, Bu. Betul, kembar makanya- darah lah, perdarahan atau apa lain sebagainya Betul, ya. makanya di sini intinya. harus lebih ditegaskan ya, Bu, ya, biar ibu tuh lebih lebih tahu aslinya tuh memang tidak seperti itu. Iya, harus gitu segera ya. ke harus fasilitas segera. kesehatan. Betul. Jadi berarti ya, Bu, kontraksi sendiri itu bisa dipengaruhi dari keluarnya darah lendir itu ya. Kalau Bisa. misalkan kayak banyak, berarti itu makin sakit. Iya, itu mungkin kalau secara teori pasti gitu ya, ataupun evidence based kebidanan kan kita semuanya berdasarkan evidence based ya. Betul. Nah, mungkin belum saya temukan gitu ya, tapi berdasarkan pengalaman gitu ya. Nah, itu ada yang pada saat diobservasi kan kita tahu ya bagaimana pasien itu pada saat dia nyerinya seperti apa gitu ya. Apalagi kalau misalkan yang lendir darahnya itu lebih banyak. Itu biasanya dia lebih kuat, nyeri lebih gitu. Itu ya teman-teman. Oke. Terus sekarang udah tahu nih ya ibu-ibu di luar sana mengenai pertanyaan dari tanda-tanda persalinan yang harus dikenali gitu. Iya, biar karena kalau misalkan kan kata Bu Bidan keluar darah nih gitu kan, takutnya gitu ya. Tapi saya mules, terus mulesnya nggak hilang-hilang nih, tapi nggak keluar darah gitu kan. Oke nih Ibu, sisa sedikit lagi pertanyaannya, cuman ini lumayan daging sih buat ibu-ibu semua. Jadi ini dipertanyakan dari beberapa daerah yang masih perkampungan gitu ya. Mungkin ini penting. Jadi beliau bertanya, banyak mitos yang beredar seperti minum jamu atau makanan tertentu agar pembukaannya cepat. Nah, kan kalau di kampung-kampung gitu tuh banyak ya, Bu, budaya gitu terkait kayak rumput Fatimah gitu, terus kayak minum jamu ini, jamu itu, kayaknya biar cepat gitu persalinannya, harus makan ini, minum ini. Nah, gimana Bu terkait pandangan Ibu sebagai bidan gitu? Oke ya, kalau di perkotaan mungkin sudah tidak ya. Kalau misalkan di pedesaan mungkin masih ya dengan mitos-mitos tersebut. Sebenarnya kan kita sudah tahu ya kalau misalkan disampaikan ke ibu hamilnya bahwa persalinan itu normal gitu ya, kemudian secara fisiologis kontraksinya dirasakan gitu ya, semuanya gitu kan. Nah, dimana kan juga kita bisa, apalagi sebagai bidan kan bisa bagaimana mengetahui atau menyarankan si ibunya apa saja nih yang bisa untuk mengurangi nyeri persalinan gitu kan. Nah, dari situ kita bisa memberikan edukasi di awal gitu ya. Jadi jangan menggunakan jamu-jamuan seperti itu. Tapi sebenarnya saya juga punya kasus ya gitu ya. Punya kasus pengalaman hamil anak pertama gitu. Kami pada saat itu di VT dia di pemeriksaan dalam gitu ya, pembukaannya masih fase laten gitu, masih pembukaan 2. Jadi kalau anak pertama untuk ke fase aktif kan lumayan ya waktunya. Nah, tapi nggak lama kemudian, sekitar 1 jam atau 2 jam gitu ya sudah lengkap gitu, terus lahir gitu ya, lahirnya cepat gitu kan. Ya udah, kita tolong pada saat sudah selesai kita tanyakan gitu ya, ternyata diberikan itu tadi gitu ya, ramuan. Nah, di mana ramuannya itu adalah rumput Fatimah gitu ya. Nah, memang sih kita semuanya berdasarkan evidence based gitu ya, berdasarkan evidence based kebidanan, bahwa memang ada yang tidak boleh diminum gitu ya pada saat kehamilan. Nah, contohnya salah satu adalah rumput Fatimah tadi ya, yang seperti Mbak Rifa sampaikan. Karena rumput Fatimah itu mengandung fetoestrogen dan juga oksitosin, antioksidan gitu. Jadi merangsang untuk mules lebih cepat gitu ya. Jadi memang ya udah, nikmatin fisiologisnya persalinan gitu. Itu tadi kalau misalkan didampingi oleh si bidannya gitu ya. Kemudian bagaimana mengurangi rasa nyerinya, kan sekarang banyak ya untuk teknik-teknik pengurangan rasa nyeri, sesuai dengan evidence based kebidanan, diberikan yang lebih aman, komplementer gitu kan. Ya bisa dengan pijat gitu ya. Ya banyak yang bisa dilakukan gitu ya oleh ibu bidannya, seperti itu. Betul. Jadi lebih baik kita menikmati step by step nih ibu-ibu, daripada kayak sebetulnya singkat mungkin enak gitu ya, tapi kan kita tidak tahu resikonya. Betul, kita juga harus gitu menghindari resiko dari kecepalan itu ya Bu. Jadi dia kita slow. Jadinya kan
persalinan ini ya cepat. Iya, gitu yang kan. harusnya emang misal sesuai waktunya, tapi karena diberikan ramuan-ramuan dan makin cepat, kita nggak tahu ke depannya resiko dari cepat itu tuh jadi seperti apa ibu-ibu. Jadi lebih baik kita mengikuti, nikmatin ya Bu ya masa-masanya euforianya, tapi memang menghindari resiko gitu yang Betul. terjadi. Yang penting Karena aman khawatir ya Bu. perdarahan, Iya, terus betul. juga robekan jalan lahirnya Betul. gitu ya. Karena kita juga di bidan banyak ya Bu rekomendasi yang bisa mengurangi nyeri yang lebih aman tentunya ya Bu ya, yang sudah diuji dari penelitian yang memang tanpa ada resiko yang membahayakan ibu dan janin gitu ya Bu. Ya sudah ada evidence base-nya Betul. begitu ya, sudah ada literatur yang digunakan gitu. Iya, oke. Ada pertanyaan terakhir mungkin sebagai pertanyaan penutup bagi ibu-ibu di luar sana yang sekarang sedang hamil trimester ketiga ya Bu ya. Mereka sangat excited menanyakan pesan dari ibu bidan nih kepada ibu-ibu hamil trimester 3 dan kepada keluarganya yang sedang mempersiapkan persalinan agar mereka tuh lebih siap gitu menghadapi persalinan. Gimana nih Bu? Oke, nah ini juga merupakan salah satu pertanyaan menarik ya Mbak Rifa ya. Kita kalau misalkan sudah memberikan informasi atau misalkan ada yang pasien memang tidak tersampaikan atau lain sebagainya gitu, kita taunya persiapan adalah untuk bayi gitu kan. Betul. Baju bayi dibeli, semuanya disiapin gitu ya. Tapi kita tidak melihat, lupa administrasinya yang perlu kita siapkan. Oke, itu penting gitu kan. Terus juga akomodasinya yang perlu kita siapkan juga ya. Jadi tidak hanya pakaian-pakaian bayi ataupun ibunya pada saat ingin bersalin, tapi ada juga seperti KTP gitu ya. Kemudian BPJS jika punya BPJS gitu kan. Kemudian juga nanti nih pada saat ke fasilitas mana, udah tahu nih mau lahiran di mana, nah itu juga perlu disiapkan. Kemudian nanti juga dari segi siapa aja nih yang mengantar, pakai motor kah, mobil kah, atau apa kan itu juga perlu semuanya disiapkan gitu. Nah misalkan kalau misalkan nanti suaminya yang kerja di rumah ada siapa gitu, jadi semuanya itu udah harus disiapkan gitu ya. Jadi tidak hanya pakaian gitu ya, jadi semuanya juga butuh disiapkan ya. Itu tadi akomodasinya, administrasinya juga harus siap gitu. Berarti dari hal-hal yang memang sering terjadi ya Bu, termasuk di daerah saya juga seperti itu, fokusnya tuh persiapan persalinan tuh ke ibu dan bayi gitu, tapi kita seringkali melupakan hal yang persiapan seperti itu, padahal itu juga merupakan persiapan yang penting Bu, karena kalau misalkan itu lupa bisa jadi gitu ke depannya itu jadi ribet, menghambat juga ya Bu ya gitu ke depannya. Jadi pas di vaskesnya tuh jadi lebih gitu kesana kemari ke situ kemari, banyak yang ketinggalan bolak-balik kan lebih membuang waktu ya Bu, lebih effort gitu. Jadi mending disiapkan dari awal ya Bu, dari segi semuanya ya, harus disiapkan. Jadi jangan ibu dan bayi aja nih ibu-ibu, hal-hal yang kayak akomodasi, persiapan yang akan mendampingi, mengantar bahkan ya Bu. Kita harus tahu ya Bu dari siapa awal yang mengantar dan kan dukungan itu adalah hal yang kan biasanya kita memberikan dukungan bukan hanya segi materi saja gitu ya, tapi segi psikologis si ibunya itu juga bagaimana ibunya nyaman nggak kalau misalkan nanti dengan suami, misalkan mertuanya mau ikut gitu kan, banyak ya kalau apalagi kalau di kampung ya semuanya mau ikut. Nah nanti siapa yang mendampingi, sedangkan di tenaga di tempat fasilitas kesehatan kan nggak semuanya masuk ada gitu kan. Nah itu mungkin juga perlu dibicarakan gitu ya, apa mau orang tuanya yang masuk gitu kan, yang menemani. Jadi memang banyak pada saat proses persalinan itu hal-hal itu yang terjadi gitu ya. Jadi memang semuanya harus dipersiapkan. Oke, aduh mantap sekali ya nih buat ibu-ibu yang akan menghadapi persalinan ya Bu ya. Kita kasih semangat ya Bu, karena kita tadi udah ngasih bekal nih dari Ibu Ageng sama dari aku nih, udah ngasih bekal buat kalian tuh lebih mempersiapkan apa aja sih gitu persiapan yang harus aku sama suami atau keluarga aku tuh siapkan gitu dari jauh-jauh hari, karena memang persiapan yang lebih matang itu benar-benar menciptakan kedepannya tuh lebih kayak enak gitu buat ibunya ya Bu, lebih nyaman ya Bu ya mungkin, lebih karena lebih terkoordinir. Jadi buat ibu-ibu yang akan bersalin, kami ucapkan semangat. Kita sudah ngasih beberapa
edukasi ya Bu ya, yang mungkin ibu-ibu di luar sana tuh jadi lebih matang, lebih percaya diri bahkan ya Iya, terkait betul. persalinan, dan semoga juga edukasi dari kita merupakan salah satu edukasi yang bisa membuat kalian semua tuh yang apa ya, jadi lebih termotivasi gitu ya Bu, yang tadinya mimpinya sangat-sangat mau persalinan normal tapi takut karena sudah mendengar edukasi dari kita. Semoga ini menjadi motivasi ya Bu buat mereka, buat ibu-ibu di luar sana yang ingin berjuang terhadap persalinan normal. Betul sekali. Nih Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Ya, terima kasih atas banyak. ilmu yang sudah Ibu berikan dan sharing kepada saya, kami di sini kru-kru Himabima, dan juga Ibu sharing kepada ibu-ibu hamil di luar sana Ibu, dan ini merupakan ilmu yang luar biasa yang kami dapatkan gitu, karena kan ilmu ini bisa diakses ya Bu ya ke seluruh penjuru ibu-ibu yang memang Iya. apa namanya, mungkin kurangnya apa namanya ke vaskes, kurangnya edukasi dari bidan, dan ini tuh sangat bermanfaat sekali Bu gitu. Dan terima kasih juga, ini ada ucapan dari ibu-ibu yang sudah mau menjawab katanya Q&A dari mereka gitu ya, karena kan mereka sangat-sangat membutuhkan, apalagi kan ibu sosok yang sangat-sangat luar biasa, jadi mereka lebih Terima kayak kasih. menghormati gitu karena ibu mau menjawab pertanyaan dari mereka. Dan kami juga dari Himabima mengucapkan terima kasih, ibu sudah mau menjadi narasumber perdana kami. Saya Dengan ucapkan senang hati, terima itu kasih kembali. merupakan sebuah kehormatan bagi Himabima Bu dapat mengundang Ibu, dan saya juga ucapkan mohon maaf ya Bu ya apabila selama prosesi podcast ini ada kesalahan kata atau mungkin ada sikap atau dari saya yang kurang berkenan di Ibu. Semoga kita dapat bertemu lagi deh Ibu ya Bu ya di Iya, podcast siap. selanjutnya, di proker-proker Himabima Ini ada jargonnya atau yel-yelnya ada nih, banget Mbak Bima? nih, mau gak mau dengerin Iya, gak, Bu? boleh. Oke, Gimana? nanti Coba. kita lakuin bareng-bareng ya Bu. Oke. Saya nyontek dulu soalnya saya Boleh. lupa. Nggak apa-apa ya, karena saya banyak hafalan. Bentar lagi kita mau OSCE teman-teman. Oh, Jadi Masya Allah. saya, aduh, mumet banget. Oke, kita lakuin jargon ya teman-teman. Kita bakal teriak nanti. Podma, nanti saya teriak ya Bu, Podma, nanti kita bareng-bareng teriak bersama Himabima menghadirkan edukasi bermakna. Ingat gak Bu? Oke. Mau saya ulangi lagi sekali lagi ya? Boleh. Oke, nanti saya teriak, Podma bersama Himabima menghadirkan edukasi bermakna. Oke, gerakannya udah apa belum Bu? Ya, gimana coba? Gimana? Oke, saya ulangi lagi ya sama gerakannya ya. Ini kru-kru Himabima juga harus ikut ya. Ikut teriak nggak apa-apa teman-teman. Nanti saya teriak, Podma, nanti kita bilang bersama Himabima menghadirkan edukasi bermakna. Oke, seperti itu ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Podma bersama Himabima menghadirkan edukasi bersama. Yeay. Boleh diulang lagi gak nih sekali lagi? Ya, kaliannya boleh. lebih kenceng dong. Kan ini podcast pertama kita, harus seru. Kalian juga ikutan ya. Biar teman-teman di luar sana juga ikutan nih di rumah yang nonton. Saya ulang. 1, 2, 3. Podma bersama Himabima menghadirkan edukasi bersama. Yeay. Oke teman-teman, see you di episode Podma selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.